Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap saudara-saudara tetap dalam kondisi yang baik dan siap untuk menerima firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun, menerangi hati kami, dan memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 31 ayat 21. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Tema renungan kita hari ini, sikap menghadapi masalah. Saudara-saudara, selama kita di dunia, masalah pasti akan datang silih berganti. Namun bagaimana sikap kita menghadapi masalah? Maka melalui Kejadian pasal 31 yang mengisahkan tentang Yakub, kita dapat belajar 3 hal penting. Pertama, menghadapi masalah dengan cara melarikan diri dari masalah. Situasi keluarga yang dihadapi oleh Yakub sama sekali tidak nyaman atau tidak kondusif, baik bagi dia, juga untuk istri-istrinya, dan juga anak-anaknya. Dia berusaha dengan sabar menunggu perintah Tuhan sebelum dia bergerak. Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk melarikan diri dari pamannya Laban. Namun apakah hal ini membuat dia merasa nyaman dan aman? Ternyata tidak. Melarikan diri bukanlah jalan terbaik, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya Laban dan mertuanya itu menjadi marah dan dia mengejar Yakub. Yang kedua, sikap menghadapi masalah. Kalau lari dari masalah, maka akan menghasilkan pertengkaran. Bertengkar karena masalah. Masalah yang belum terselesaikan, itu pasti menimbulkan pertikaian, pertengkaran yang serius. Dan itu yang terjadi antara Yakub dan Laban. Lagi-lagi, sekali lagi, bahwa melarikan diri tidak pernah membawa sukses dalam penyelesaian suatu masalah. Justru akan menghasilkan masalah yang baru. Ada pertengkaran, ada pertikaian. Laban menuduh Yakub telah melanggar adat istiadat, kebiasaan, tradisi yang ada di daerah itu. Ada pelanggaran secara adat sosial. Sementara Yakub membalas dengan menuduh Laban telah melanggar janji selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu selama 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ayat 41. Itulah perkataan daripada Yakub. Seharusnya engkau membiarkan aku. Pertengkaran tidaklah menghasilkan apa-apa, hanya meninggalkan luka dan juga kepahitan. Maka yang ketiga kita lihat, jalan damai adalah solusi dari masalah. Akhirnya Laban dan Yakub membuat satu kesepakatan atau mengikat perjanjian damai dan meletakkan sebuah timbunan batu sebagai batas yang tidak akan dilewati masing-masing pihak. Ini bisa disebut sebagai win-win solution. Timbunan batu itu disebut timbunan kesaksian untuk mengingatkan Yakub dan Laban bahwa Tuhan mengawasi mereka berdua. Lebih baik menyatakan perjanjian damai daripada menyulut peperangan. Tetapi yang paling baik adalah bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebagaimana Mazmur 133. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam komunitas
komunitas, baik komunitas terkecil di tengah-tengah keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan juga lingkungan kerja atau berbagai lembaga di mana kita berada. Potensi konflik atau masalah bisa saja terjadi. Sikap yang baik adalah jangan lari dari masalah, jangan bertengkar karena masalah, tetapi carilah jalan damai agar masalah bisa terselesaikan. Biarlah kiranya kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami siap menghadapi masalah dan kami juga mencari jalan damai ketika terjadi permasalahan di antara kami satu dengan yang lain. Kami memohon supaya Roh Kudus senantiasa menolong kami, menyadarkan kami betapa lemahnya kami dan membutuhkan tuntunan Tuhan supaya kami bisa saling menerima, saling memaafkan atau saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami menjalani hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Salam.